Iya, waalaikumsalam. Sebentar. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Mbak. Iya. Silakan duduk di sebelah sana ya, Mbak. Ya. Tadi kesini sama siapa mbaknya? Sendiri, Mbak. Oh iya. Ini mbak yang kemarin menghubungi saya via WhatsApp ya? Iya, benar. Oh benar ya. Sebelumnya mbak udah pernah ketemu saya belum ya? Belum pernah, Mbak. Oh belum pernah ya. Iya. Jadi mbak dapat nomor WhatsApp saya dari siapa mbak? Dari teman saya, Dari Mbak. teman saya, dari teman mbak ya? Iya. Oke. Jadi sebelumnya mbak udah pernah sesi konseling? Sebelumnya saya belum pernah melakukan sesi konseling, Mbak. Oh belum ya? Ya, ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Sebelum kita melakukan sesi konseling mbak, di sini saya akan memberitahu dulu bagaimana sih konseling itu, sesi konseling, biar nanti kita lebih mudah untuk konseling sampai selesai mbak ya. Iya, Mbak. Jadi di sini konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor atau orang yang ahli, itu saya, dan kepada klien atau individu, yaitu mbak sendiri. Ya. Nah, di sini tujuannya untuk membantu mbak, seorang klien itu dalam mengentaskan masalahnya, solusinya, atau hal-hal yang mungkin perlu bantuan dari seorang yang ahli, yaitu saya. Iya. Baik, sebelumnya saya tadi belum perkenalkan diri ya? Iya, belum, Mbak. Baik, nama saya Prasiwa Romanti. Di sini saya sebagai seorang konselor ya mbak, di mana saya akan membantu mbak untuk menyelesaikan masalah, solusi, atau keraguan yang mungkin sekarang mbak alami. Oke, dalam sesi konseling ini kita ada namanya azas kerahasiaan. Itu adalah kunci utama ketika konseling, di mana azas ini adalah permasalahan atau pembicaraan yang sekarang kita lakukan ini itu tidak akan tersebar kemana-mana. Oke, jadi kalaupun nanti akan tersebar itu karena saya. Oke mbak ya, jadi sampai sini paham ya mbak? Alhamdulillah, Pak, Mbak. Alhamdulillah. Baik mbak, untuk selanjutnya itu mungkin mbak bisa menceritakan mungkin apa yang sekarang mbak alami sehingga mbak datang ke saya untuk memerlukan bantuan saya. Iya. Nah, di sini, Mbak, saya bercerita. Saya itu punya keluarga gitu kan, Mbak, dari ayah saudara saya, Mbak. Itu kayak saudaranya ayah saya, Mbak. Dia tuh kayak nggak suka sama kami, Mbak, nggak suka gitu. Apalagi anaknya itu seumuran sama saya, seumuran. Kayak dia tuh merasa bahwa misalnya tuh kayak saya tuh pokoknya dia nggak suka, karena dia tuh suka ngejek saya, Mbak, kayak ngejek tentang apa aja gitu, apalagi pas kayak waktu masih kecil, nanti saya selalu diejeknya. Kadang tuh saya kalau mau ke situ tuh kadang takut gitu, karena takut nanti diejeknya lagi gitu. Ejeknya tuh kayak walaupun sepele lah gitu kan, Mbak, pasti kayak waktu masih kecil itu perasaan itu masih ada gitu, Mbak. Kebawa nih sampai besar sampai sekarang, kayak perasaan nggak suka tuh ada gitu. Iya. Anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Seumuran ya berarti? Seumuran. Oh, seumuran ya. Ya, jadi selalu tuh kayak misalnya kalau saya punya ada yang mau saya lakukan di tetangga ataupun mau apapun yang bagus gitu, yang positif, nah pasti kayak si anaknya ini mau itu juga, ikut-ikutan juga, walaupun ya belum tentu bisa gitu kan. Nah itu tuh kadang kayak gimana gitu. Nah, dan juga kayak sekarang tuh anaknya tuh sekarang tuh udah punya cowok. Berarti ini jatuhnya sepupu mbak ya? Iya, Sepupu mbak. Iya, sepupu. Dekat rumahnya atau jauh?
kalau di sana nggak terlalu dekat sih, sekitar kayak dia masuk lorong saya di jalan. Oh iya. Tapi nggak terlalu jauh juga gitu. Nah, nah ini sekarang kan udah di sini gitu. Nah dia kayak mana sih dia tiba-tiba sekarang tuh kayak menjauh dengan saya, kayak tiba-tiba biasanya kami itu selalu bersama, walaupun kayak mamanya nggak suka sama saya mungkin kan, tapi saya tetap dulu tuh tetap berteman dengan anaknya, karena kan kayak mama pun kita saudara gitu kan, seperti gitu. Nah tapi sekarang kayak anaknya tuh menjauh gitu, tiba-tiba kayak kami nggak pernah gitu bicara lagi, karena dulu kami nggak pernah pisah, selalu satu bangku dari SD sampai sekolah SMA itu nggak pernah pisah, bangku tempat duduk gitu. Nah kalau sekarang dia tuh kayak kami cerita aja nggak pernah lagi, nah bicara sedikit aja nggak pernah lagi sekarang tuh. Sekarang sepupu Mbak tuh di mana posisinya Mbak? Sekarang di mana? Tinggal di mana itu? Tinggal di Rimbo Panja. Sama-sama kuliah juga ya? Iya sama aku. Sama kuliah. Berarti kalau kontekan lewat via WhatsApp mungkin atau Instagram? Jarang, apalagi sekarang ya. Itu saya mau cerita juga. Dia kalau misalnya jalan sama cowoknya, kayak ini kenapa saya aja yang di itu, yang di Privasi. iya, Oh, yang di jadi privasi. Mbak nggak tahu gitu? Nggak tahu. Hmm. Sedangkan yang lain-lainnya tuh nggak di privasi, cuma saya aja yang di privasinya. Mbak tahunya dari mana kalau sepupu Mbak ini memprivasi Mbak gitu? Tahu dari teman saya. Oh, dari teman. Ya, Mas tahu ke Mbak, kenapa Mbak bertanya? Bertanya juga gitu, dan dia bisa tahu juga gitu kan apa lihat postingan ini gitu kata dia. Enggak, tadi kan berarti ada di privasinya Gitu. Oke Mbak ya. Jadi permasalahan Mbak sekarang ini mungkin ada kesalahpahaman ya, mungkin nggak tahu, Mbak belum pernah mencoba bertanya sama sepupu Mbak? udah, atau awal-awal kemarin tuh udah kita kayak tanya juga gitu kan, salah apa gitu, saya minta maaf, tapi ya udah, yang bisa-bisa tetap sama aja. Oh, jadi permasalahan yang Mbak alami sekarang ini itu kesalahpahaman ya sama sepupu Mbak. Jadi Mbak tuh merasa kalau kalian itu udah nggak sedekat ini lagi, yang awalnya dulu dekat karena sepupu Mbak ini udah mempunyai pasangan ya. Jadi kayak merasa renggang. Sepupu Mbak tuh lebih memilih mungkin cerita itu ke pasangannya daripada ke Mbak. Jadi Mbak merasa yang awalnya udah nggak dekat, sekarang kenapa kok ada jarak di antara kami gitu. Jadi Mbak berpikir kayak itu karena dia udah ada pasangan gitu ya Mbak ya? Iya Mbak, betul. Oke. Jadi Mbak, kira-kira langkah apa yang akan Mbak ambil setelah kejadian ini? Solusi apa yang Mbak tuh cocok untuk masalah yang Mbak hadapi ini? Mungkin langkah yang saya ambil mencoba untuk komunikasi lagi, mencoba untuk kayak mendekatkan diri lagi, kayak kalau misalnya ada acara ataupun ada jumpa gitu, menyapa kembali gitu. Itu langkah awalnya. Oke, bagus ya Mbak ya. Saya setuju dengan langkah Mbak ini, kalau udah cukup bagus. Karena nggak semuanya bisa mengambil langkah yang sebijak itu. Jadi Mbak ini udah ikhlas lah ya. Jadi Mbak akan mencoba mendekatkan diri ya kepada sepupu Mbak itu. Mungkin Mbak bisa membicarakan atau coba ya berbicara kepada sepupu Mbak baik-baik, ajak bertemu, bicara seperti bagaimana yang dulu sedekat apa Mbak dengan sepupu Mbak, sekarang berjarak, mulai mendekatkan diri. Mungkin bertanya, mungkin Mbak bisa bertanya, apakah saya ada salah gitu dengan kamu sehingga kamu itu menjauh gitu, dan juga kenapa WA saya itu di privasi sedangkan teman-temannya itu enggak. Mungkin ada yang salah sama Mbak, kan nggak mungkin nih seseorang itu menjauh kita itu kalau tidak ada apa-apa atau masalah yang terjadi ya Mbak. Iya Mbak. Oke, jadi Mbak bisa mungkin menerapkannya atau mencoba solusi tersebut agar pertemanan atau
silaturahmi Mbak dengan keluarga Mbak itu salah satunya dengan sepupu Mbak itu bisa dekat lagi, ya kan? Masa kita sekeluarga tapi ada masalah, itu kan nggak enak ya Mbak ya. Iya Mbak. Mungkin itu yang bisa saya kasih solusi yang tepat untuk langkah Mbak ini dengan masalah yang Mbak hadapi sekarang ini. Iya Mbak, terima kasih banyak ya Mbak telah menjelaskan. Saya lebih lega sekarang. Oke, mungkin nanti kedepannya setelah Mbak sudah mencoba langkah-langkah yang akan Mbak lakukan ini, Mbak bisa datang lagi ke saya, konsultasi, saya akan memantaunya lagi untuk kedepannya bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak ada, maka kita akan melakukan tindak lanjut agar masalah Mbak ini segera selesai. Baik ya Mbak ya? Iya Mbak. Baik Mbak, terima kasih banyak telah mendengarkan cerita saya. Saya akan mengikuti saran-saran dari Mbak yang akan saya lakukan. Semoga apa yang Mbak sampaikan tadi bisa saya terapkan ke sepupu saya nanti. Semoga kami bisa dekat kembali Mbak. Baik, terima kasih juga Mbak atas kesempatannya. Mbak sudah mau datang kepada saya untuk bercerita. Mungkin ini yang Mbak anggap tidak bisa Mbak ceritakan ke sembarang orang. Mbak percaya dengan saya terima kasih kepada Mbak karena Mbak sudah mau percaya dengan saya, datang kepada saya bercerita. Kemudian itu yang bisa saya berikan solusi itu. Nanti kalau misalkan ada perubahan atau untuk kedepannya Mbak bisa konsultasi dengan saya dan datang kepada saya. Tidak usah segan, tidak usah takut untuk cerita dengan saya, karena apapun yang Mbak akan ceritakan kepada saya akan pegang apa-apa, saya akan rahasiakan itu semua. Baik ya Mbak? Iya Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Semoga kita bisa berjumpa lagi di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan keadaan yang tepat. Sama-sama Mbak ya. Iya Mbak. Oke, saya pulang dulu ya Mbak. Ya Mbak, hati-hati ya Mbak. Nanti kalau misalnya udah sampai ke tujuan bisa kabari saya ya. Iya Mbak. Ya. Mari saya datang. Silakan Mbak. Ya, saya pulang dulu ya Mbak ya. Makasih ya Mbak. Oh iya, sekarang kan jadwalnya Mbak Elvi datang ya. Tadi katanya nih perjalanan jam berapa sekarang? Oh, mungkin bentar lagi ya. Nah itu mungkin. Iya. Waalaikumsalam, bentar. Oh, Mbak Elvi ya? Waalaikumsalam. Sekarang masuk. Mbak. Sama itu ya Mbak. Iya Mbak. Bentar dulu. Oke, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Mbak. Kesini sama siapa Mbak ya? Pas sendiri Mbak. Oh, sendiri. Jauh tuh Mbaknya dari sini? Sekitar setengah jam Mbak. Oh, setengah jam, jadi nggak terlalu jauh kan ya? Juga ya, Mbaknya kelas saya? Alhamdulillah Mbak, saya juga, alhamdulillah. Semoga sampai sore nanti ya Mbak ya. Oke Mbak, kita lanjut ya. Sisi yang kemarin kita konseling minggu kemarin ya? Iya Mbak. Minggu kemarin. Nah, jadi gimana nih Mbak? Udah Mbak coba langkah-langkah yang udah kita diskusikan kemarin? Alhamdulillah Mbak. Langkah-langkah yang telah Mbak sampaikan ke saya itu sudah saya lakukan Mbak. Dan alhamdulillah ada sedikit perubahan Mbak. Yang mana sebelumnya kami nggak pernah cerita lagi. Jarang ya? Iya, jarang cerita sama sepupu saya tadi Mbak. Nah sekarang adalah kami cerita lagi dengan sepupu saya tadi Mbak. Alhamdulillah Mbak ya. Dan ada kemarin kami ada acara keluarga Mbak. Nah di situ saya mencoba langkah-langkah yang telah Ibu sampaikan minggu kemarin, Mbak sampaikan minggu kemarin, dan saya lakukan. Dan juga ada sedikit lah Mbak perubahan dari yang sebelumnya kan kami tidak pernah berbicara lagi dari acara apapun itu. Nah dari kemarin itu kami ada Mbak berbicara. Oke, alhamdulillah ya Mbak ya. Berarti udah ada perubahan. Iya, Mbak udah coba bicara dengan sepupu Mbak. Itu bicaranya secara langsung atau via handphone atau bagaimana?
ada melalui via WA dan ada juga secara jumpa Mbak pas acara keluarga. Oke, jadi tanggapan sepupu Mbak tuh gimana ketika Mbak bicara seperti itu? Tanggapan sepupu saya Mbak, memang mungkin awalnya kurang merespon Mbak, tetapi karena saya terus melakukannya, jadi mungkin dia meresponnya Mbak. Bagus ya Mbak ya, jadi udah ada perubahan dari yang awalnya jarang sapaan, jarang komunikasi, sekarang udah mulai lancar komunikasinya. Semoga untuk kedepannya Mbak bisa terus menjalin silaturahmi dengan sepupu Mbak. Kalau misalnya sebenarnya ada masalah lagi bisa dicari solusi sama-sama gitu ya kan Mbak. Iya Mbak. Mungkin setelah ini ada planning gitu Mbak sama sepupu Mbak mau gimana gitu Mbak ya? Jalan-jalan atau gimana gitu, ke refresh kemana gitu? Iya Mbak. Nah, kami tuh udah suruh acara lebaran Mbak. Nanti lebaran kami mau pergi Mbak sekeluarga, mau sama keluarga besar gitu Mbak. Dan sepupu saya tuh pergi juga Mbak dan saya gitu. Sama-sama gitu. Iya Mbak. Di situ mungkin kami bisa kembali mungkin mendekatkan diri lagi gitu supaya tidak kembali asing lagi gitu Mbak. Baik Mbak, semoga perjalanannya lancar sampai tujuan. Terima kasih Mbak. Iya. Jadi gimana nih perasaan Mbak setelah kita melakukan sesi konseling kemarin sampai pertemuan ini hingga saat ini? Apa yang Mbak rasakan setelah konseling dengan saya? Mungkin bisa diceritakan atau diungkapkan gitu. Ya Mbak, sebelum saya melakukan sesi konseling ini Mbak, saya nggak pernah cerita ke siapapun itu Mbak, oleh ke teman saya ataupun ke keluarga saya juga Mbak. Saya nggak pernah cerita karena saya takut gitu Mbak, takut mereka Cerita ke yang lainnya gitu. Iya, cerita yang keluarga juga gitu, takut ceritanya kemana-mana gitu. Dan kalau nggak pernah juga cerita ke keluarga, takut orang tua Nambah beban gitu ya. Iya gitu Mbak, takut dia khawatir gitu. Jadi setelah saya mencoba melakukan dan bercerita kepada Mbak, itu saya sedikit lebih lega gitu Mbak. Sebelumnya itu kan saya ada mungkin sesak gitu di dada karena nggak mau menceritakan ke siapapun, dipendam sendiri ya rasanya. Sendiri gitu. Setelah saya bercerita dengan Mbak, di situ ada perasaan lega, lebih Plong gitu ya. belum lebih nyaman juga setelah bercerita mungkin karena cerita ini nggak akan kemana-mana gitu kan Mbak, yang Mbak sampaikan dulu kemarin gitu, jadi saya lebih percaya aja Mbak. Oke, alhamdulillah saya pun merasa senang, merasa lega karena setelah konseling ini Mbak merasa lebih tenang juga, lebih lega. Jadi saya pun merasa senang karena sudah membantu Mbak dan juga udah ada perubahan. Semoga kedepannya Mbak bisa terus menjalin silaturahmi dengan sepupu Mbak, gitu juga dengan saya. Mbak bisa juga bercerita dengan saya kapanpun. Insya Allah kita akan atur lagi waktu-waktu yang tepat untuk kita membahas hal-hal yang mungkin Mbak ragukan atau ada masalah. Mbak. Semoga kita bisa terus terjalin silaturahminya gitu ya Mbak ya. Semoga kita berjumpa lagi nanti Mbak. Mungkin saya juga sangat terima kasih Mbak kepada Mbak mau mendengarkan cerita saya dan mendengarkan keluh kesah saya. Semoga kita selalu bisa berjumpa lagi Mbak ke depannya. Amin, dengan senang hati Mbak. Semoga saya nanti kalau ada cerita cukup lagi ke Mbak ya Mbak. Betul Mbak. Oke, terima kasih banyak ya Mbak. Mungkin saya mau pulang dulu nih Mbak. Oke. Udah mau berbuka juga ya Mbak ya. Ini Mbak pulang dijemput pulang sendiri ya? Mau pulang ke tempat saudara. Oh, ke saudara. Berarti Mbak ya nanti kalau misalkan udah sampai di jalan, udah sampai di rumah, maaf, udah sampai di rumah bisa menghubungi saya Mbak. Saya sudah sampai di rumah nih gitu, biar saya pun lega gitu ya. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih banyak sekali lagi ya Mbak ya. Semoga kita bisa terus menjalin silaturahminya. Iya Mbak, semoga kita selalu menjaga silaturahmi dan selalu menjaga kebahagiaan. Iya. Terima kasih ya Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak. Saya pulang dulu ya Mbak ya. Saya antar. Nggak usah repot-repot Mbak. Nggak apa-apa. Nggak ada yang perlu sekali. Pulang dulu ya Mbak ya.